Demi sekeping nyawa, kisah cinta seorang ibu di sebuah desa kecil yang terletak di daerah perairan terpencil. Hidup sebuah keluarga kecil yang sederhana namun bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung di tepi sungai yang airnya mengalir tenang, dikelilingi pepohonan rimbun dan udara segar khas pedesaan. Suami istri itu hidup harmonis bersama dua anak mereka. Anak laki-laki pertama bernama Gocan dan putri kedua mereka Uki. Hidup mereka tidak bergelimang harta, namun penuh cinta dan tawa. Setiap pagi, sang ayah berangkat melaut mencari ikan. Sementara sang ibu menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah. Hari-hari mereka sederhana, tapi di dalam kesederhanaan itu tersimpan kebahagiaan yang tulus. Namun kebahagiaan itu mulai diuji ketika sang ibu diketahui sedang mengandung anak ketiga. Awalnya semua berjalan baik, kandungannya sehat, dan seluruh keluarga menanti kelahiran bayi kecil itu dengan penuh cinta. Mereka bahkan telah menyiapkan nama, meski belum diumumkan, karena mereka ingin memberi nama itu tepat pada waktunya nanti. Namun memasuki bulan ke-7 kehamilan, sesuatu mulai terasa berbeda. Sang ibu mulai sering merasakan nyeri di perutnya. Bukan hanya nyeri biasa, kadang disertai keluarnya air, seperti tanda-tanda akan melahirkan. Awalnya mereka mengira itu hanya kelelahan, tapi lama-kelamaan sang ibu mulai merasa gelisah. Ia merasakan ada yang tidak biasa pada kandungannya. Keluarga pun memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter di kota kecil terdekat. Namun perjalanan menuju kota bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menempuh 6 jam perjalanan, 3 jam menyusuri perairan dengan speedboat, dan 3 jam lagi melalui jalan darat yang berkelok. Suara mesin speedboat terdengar lembut di latar, diselingi angin dan percikan air. Meski perjalanan jauh dan melelahkan, sang suami tetap menuntun istrinya dengan sabar. Ia tahu, keselamatan sang istri dan bayi yang dikandungnya adalah segalanya. Sesampainya di rumah sakit kota, mereka langsung masuk ke ruang gawat darurat. Dokter dan bidan dengan cepat memeriksa kondisi sang ibu, namun hasilnya membuat hati mereka campur aduk. Dokter berkata bahwa air ketuban memang mulai merembes, tetapi usia kandungan masih 7 bulan. Belum cukup untuk dilahirkan. Jika dipaksa lahir, bayi berisiko besar tak selamat. Sang ayah menunduk lemas. Ia menatap wajah istrinya yang pucat, lalu memegang tangannya erat. Sabar ya sayang, kita ikuti saran dokter dulu. Dokter menyarankan agar sang ibu diberi obat penahan kontraksi dan istirahat penuh. Setelah beberapa hari dirawat dan kondisi sedikit membaik, mereka disarankan untuk pulang dulu ke rumah orang tua di kota itu. Sambil menunggu waktu cukup bulan, malam itu mereka pulang. Rumah orang tua sang ibu menjadi tempat singgah sementara. Semua keluarga cemas tapi berusaha menenangkan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tengah malam berikutnya, rasa sakit itu datang lagi. Kali ini jauh lebih hebat-hebat. Air mengalir deras seperti tanda melahirkan. Sang suami panik. Ia segera menggendong istrinya, membawanya ke dokter kandungan yang mereka kenal di kota itu. Begitu diperiksa, dokter langsung berkata dengan tegas, "Ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Kita harus segera melahirkan malam ini juga." Suara langkah tergesa, suasana ruang bersalin terdengar samar. Proses persalinan berjalan penuh perjuangan. Sang ibu berjuang antara hidup dan mati, menahan sakit yang luar biasa. Setiap helaan napasnya disertai doa, "Ya Allah, selamatkan anakku." Dan di tengah malam yang sunyi itu, lahirlah seorang bayi mungil. Begitu kecil, lemah, namun menangis pelan. Tangisnya bagai nyanyian kehidupan di tengah ketakutan yang mencekam. Bayi itu mereka beri nama Kei, yang berarti anugerah dan kebahagiaan. Nama yang lahir dari doa dan air mata. Nama yang menjadi simbol perjuangan dan harapan.